poin berupa compound yang ada di sekitaran farm juga. Luxi masih berhasil untuk di-revive, tapi mereka berada dalam kondisi yang tidak terlalu baik. Gua harap dari Bigetron sekarang nggak terlalu agresif dulu, mungkin untuk setting up defense terlebih dahulu, karena RRQ ini udah sangat pede dengan compound yang mereka miliki nih, Don. Iya, udah sangat pede ya, dan kayaknya Luxi bakalan coba untuk mengatur mobilnya terlebih dahulu ya, masih mau memikirkan decide untuk melakukan hal apa nih, next stepnya itu seperti apa untuk menghadapi tim RRQ. Sementara di sisi lainnya ada pertemuan antara DA dan juga Navi, di mana Matic harus tersungkur di sebelah sana ya, dan langsung aja di finish sepertinya. Ya, tapi lihat rekan-rekan dari Navi nggak mau tinggal diam aja, mau membalaskan dendamnya ke arah tim DA yang sekarang bisa selamat. Betul sekali, dari tim DA, kelas Digital Athletic ternyata memiliki gerakan yang sama dari bagian barat atau dari bagian kiri ke arah rumah 12, di mana mereka touchdown terlebih dahulu. Navi yang baru masuk harus sudah kehilangan satu playernya, dan DA sepertinya menyadari untuk tidak terlalu lama di bagian luar zona, mulai masuk ke arah dalam, dan bahkan Meiku di sini kesulitan untuk mencapai kembali lagi vehicle. Satu pergerakan yang sangat berani dari Tigzi, dan itu dia udah kasih aba-aba bahwasanya aman, nggak ada spray down, yuk kita gas lagi. Let's go, ini dia ya gas, dan ini dia yang seperti kita tadi udah bicarakan ya, kalau misalnya kita atau satu tim ini terpaku sama satu strategi itu aja, itu bakalan dibaca sama seperti Navi yang kemarin benar-benar bersinar, tapi sekarang udah kebaca sama tim-tim lainnya dan mereka diganggu gitu kan, rotasi mereka diganggu. Tim-tim yang lainnya tuh udah apa? Oh, ini Navi di circle segini nih, di belakang kita nih gitu kan, di menit segini mereka bakal lewat gitu kan, sama seperti yang tadi DA lakukan. Memotong pergerakan dari Navi dan harus menghilangkan satu player dari mereka sendiri. Iya, dan sebentar lagi akan kita lihat reduksi circle yang sangat besar di zona ketiga. Akankah mengarah kemana? Tapi sebelum itu dia ya. Ternyata mengarah ke bagian sentral dan main island. Ini akan menjadi bloody rotation, di mana saat ini kita lihat Luxi sedang berhadapan dengan Konina Power, di mana satu orang sudah knockdown. Ada sebuah agresivitas dimulai. Flying dari bagian kiri akan terdeteksi sebentar lagi. Ini dia Luxi. Sprint ke arah depan, 2 knockdown di arah Konina Power. Ini adalah sebuah angin segar buat Bigetron Red Alliance. 2 langsung saja akan dipulangkan ke lobby. 2 poin pertama untuk Bigetron Red Alliance. Yes, 2 poin yang cukup ya untuk mereka kantongi menuju ke late game nantinya, karena tim Konina Power juga melakukan split 2-2 tadi, sehingga teman-temannya nggak bisa untuk diselamatkan. Udah jauh banget, apalagi udah ditusuk tadi ya compoundnya oleh Luxi sendiri. Dengan begitu kayaknya kedua player yang tersisa dari tim Konina Power ini lebih memilih untuk kabur terlebih dahulu, ngacir dulu kan dari compound tersebut. Betul banget. Dan kalau kita lihat dari Bigetron Red Alliance sudah sangat baik, di mana Ryzen udah berada di bagian lainnya mengumpulkan beberapa tempat untuk menjadi checkpoint berikutnya bagi Bigetron Red Alliance. 3 player lainnya akan mulai bergerak, dan ini dia step by step play yang sangat baik. Di tempat lain Navi kembali lagi bertemu dengan DA, ada sebuah spray down ke arah mereka, tapi belum mendapatkan damage sama sekali. Saat ini Navi agak cukup terkepung ya. Tidak hanya DA, ada beberapa tim juga yang berdekatan dengan mereka. Sebuah rotasi lambat ternyata dimainkan oleh 2 tim sangat berbahaya. Tigzi di sana ter-knockdown dan bahkan menjadi confirm kill, menaiki motor, di spray down oleh 2 orang, menjadi malapetaka besar bagi Navi. Meiku melakukan sebuah spray down karena satu player dari tim DA masih bisa untuk ngecir aja dengan baginya sangat cepat, tidak terdapatkan dengan effort dari seorang Meiku. Iya, dan kayaknya Raze pun juga bakalan langsung mau diganggu, tapi dia kali ini masih bisa melajukan vehicle-nya dan langsung menghindari peluru dari Old Boy sendiri. Sementara ada Loops dan juga PW88 yang bertemu di sisi yang lainnya dari Erangel kali ini. Betul sekali ya, barat laut benar-benar dikuasai oleh Navi saat ini. DA sepertinya akan lebih memilih untuk melakukan rotasi lebih panjang, tapi sudah ada kill berikutnya diberikan oleh DA ke arah Navi. Di tempat-tempat lain tadi kita perhatikan juga ada beberapa knockdown, bahkan dari tim Secret bertemu dengan Godsend. Ini cukup berbahaya bagi tim-tim yang cukup lambat untuk masuk ke dalam zona, dikarenakan mereka saat ini sudah dijaga oleh para Guardian of Zone di bagian pinggir-pinggir zona. DA sudah mulai touchdown, dan ini dari Bigetron Red Alliance sudah mendapatkan sentral dari Farm, sedangkan DRS juga berdekatan dengan mereka. Ada stalemate yang sudah terjadi. Iya, dan kita bakalan melihat ya antara BTR dan juga DRS kali ini. Tapi BTR juga melihat pergerakan dari Loop sendiri saat ini juga, dan sementara itu Godsend juga sudah tereliminasi di posisi ke-16.
Wow, Godsend ternyata menjadi tim yang dipulangkan pertama kali ke lobby setelah tadi bermain cukup baik di awal-awal. Tapi ternyata tim Secret pun cukup bonyok ya dengan RRQ yang melakukan suppressing atau tekanan dari bagian bawah. Mendapatkan compound holding dengan sangat baik. Tapi tidak untuk waktu yang lama karena di bagian compound tersebut juga ada tim yang lainnya itu Zeus. Dan zona keempat udah mulai muncul kembali lagi ke arah barat saat ini Dona. Oke. Itu berarti ya tim-tim yang sekarang sedang berada di timur ini bakalan bertemu semuanya ya karena terjadi penumpukan di arah timur seperti halnya Loops yang bakalan melihat tim DRS yang lagi lewat itu dia 1 HP lagi 1 pixel HP sudah berhasil diselamatkan atau diambil oleh Loops sendiri dan itu dia diambil di killsteal Di sama killsteal RRQ. kah? Oleh RRQ, ini dia yang berbahaya. Tapi kembali lagi itu bisa saja terjadi karena memang mereka sedang melakukan sebuah massive rotation. Penumpukan di bagian timur ternyata menyebabkan beberapa player dari DRS. Bahkan satu tadi ter-knockdown, dipulangkan ke lobby. Satu udah low HP sekali, AJ akan maju ke arah depan dan ternyata masih selamat. Tidak ada helm sama sekali. Zeus, RRQ sudah menjadi tuan rumah dari tempat ini. DRS masuk secara cepat dan mampu untuk touchdown untuk sementara waktu. Yes, masih aja ya, masih aman sentosa seperti oh no, Ernie bener-bener granat yang on point banget ke arah AJ di depan sana yang sepertinya agak susah kalau misalnya mau diselamatkan karena lihat angle dari tim RRQ ini bener-bener udah ngunci AJ sendiri ya dan itu pun juga harus kehilangan satu player lagi dari tim DRS yang walaupun masih bisa di revive untuk saat ini. Betul banget Nima, tadi knockdown kembali lagi tapi di tempat lain. Konina Power diratakan oleh RRQ Athena. Ernie dan kawan-kawan yang sedianya memang menjaga compound dengan sangat baik. Satu demi satu, player-player lawan yang mencoba untuk masuk ke defensive line mereka dimatikan, dipulangkan ke lobby. Oh my god, menyisakan 14 tim aja ya di Irangel kita saat ini. Tim Bigetron Red Alien sepertinya yang kalau misalnya kita lihat dari minimap bakalan langsung menuju ke dalam circle. Sementara lihat SJ Loops benar-benar wah Chiowski. Itu dia akhir perjalanan dari Chiowski, the last man standing yang dimiliki oleh Loops Esports yang harus pulang di posisi ke-14. Betul sekali, move as a unit dari tim Secret Jin benar-benar on point. Seluruh player dari Loops dipulangkan ke lobby, tapi itu adalah berita buruk bagi mereka karena the biggest pride saat ini adalah untuk Bigetron Red Alliance di mana mereka sudah mengunci lockdown ke arah tim Secret Jin, bahkan spray down ke arah depan tadi memberikan damage yang cukup banyak walaupun belum mampu untuk memberikan sebuah knockdown. Kengzo udah sangat low HP, begitu pun GZ atau GZ juga terkena spray down lagi. Mereka benar-benar terkunci di bagian bibir zona. Ini akan menjadi angin segar jikalau Bigetron bisa mendapatkan seluruh player dari tim Secret Jin. Yo, ini bakalan menjadi kemenangan besar ya untuk tim Bigetron Red Alien, tapi mereka harus waspada karena ingat masih ada DRS dan juga RRQ di sebelah sana dan itu dia satu knock pertama ke arah Cosmos di tangan Ryzen kalau nggak salah tadi ya dan bakalan langsung masih dikunci aja angle ke arah tim TSJ dari keempat punggawa yang dimiliki oleh tim Bigetron Red Alien kali ini. Masih aja loncat-loncat, masih mencari angle-angle lainnya, masih melihat ke dalam smoke, masih melihat ke dalam rumah dan itu dia sepertinya Cosmos berhasil untuk di-revive untuk saat ini. Betul banget, revive berhasil dilakukan tapi saat ini utility sudah banyak sekali dikeluarkan, smoke sudah dikeluarkan. Jikalau nanti memaksa rotasi untuk tim Secret Jin akan menjadi kebaikan bagi Bigetron Red Alliance di mana mereka sudah mendapatkan pinpoint kodenya. Kemudian seluruh vehicle dari tim Secret Jin juga sudah hancur. Itu bahkan nade dilemparkan Kengzo, hampir saya knockdown. Ada nade balasan tapi tidak cukup mampu untuk meratakan para player dari Bigetron Red Alliance. Nade kedua dilemparkan kembali lagi tidak cukup untuk mencapai teman-teman dari Bigetron. Bahkan kita lihat Zuxi sudah melakukan sebuah movement ke arah depan untuk kembali lagi mengunci dan zona kelima muncul bouncing ke arah bagian timur laut. Itu pun menjadi penanda untuk tim Secret Jin untuk out dari battle, tapi masih ada Kengzo ternyata di bagian belakang. Nih dilemparkan knockdown satu tapi ternyata seluruh player itu GZ juga bahkan knockdown dua. Misalkan satu player terakhir dari tim Secret Jin. This is the play from Bigetron Red Alliance yang mau kita saksikan. Ini akan menjadi sebuah kode agresif bagi Bigetron Red Alliance. Zuxi masih mengunci, masih melakukan sebuah backup, tapi lihat dua player Ryzen dan juga Zuxi langsung maju ke arah depan. Tim Secret Jin yang baru melakukan revive ternyata masih gagal. Itu dia sebuah jump shot, sudah dapatkan dua lagi, misalkan satu orang diratakan. Tim Secret Jin pulang ke lobby. This is the team from Indonesia, Dona. Bigetron Red Alliance. Yes, Bigetron Red Alien, tapi mereka harus waspada banget ya karena tadi sudah ada satu buah granat yang menuju ke dalam rumah tersebut ya. Masih bisa diselamatkan karena sejauh ini DRS masih belum bisa untuk nge-end ke arah tim Bigetron Red Alien sendiri. Lihat
lihat dua rekan lainnya dari tim Bigetron Red Alien melakukan backup. Sementara Microboy bakalan masih menjaga-jaga di arah luar ya untuk bisa mewaspadai pergerakan dari DRS dan juga sekarang malahan Footballist yang bakalan join the party. Sementara di sisi kiri dari Footballist lebih tepatnya itu ada RRQ. RRQ kembali lagi dengan menunggu kompon yang mereka miliki cukup aman. Tapi Bigetron Red Alliance bisa untuk mereset kembali lagi, membuat prima teman-temannya. Navi di tempat lain sudah knockdown satu, harus cepat di revive. Tapi lihat, Team Secret langsung membuat sebuah movement. Mereka tahu untuk maju ke arah depan. Nate dilemparkan oleh Footballist ke arah Bigetron Red Alliance, tapi tidak bergeming karena Ryzen kembali lagi memberikan sebuah tekanan ke arah Footballist. Satu orang knockdown, satu orang berada di situ juga. Bahkan Nate dari Microboy mendapatkan play dari Footballist. Tapi kita lihat sementara itu Navi dipush dengan Team Secret. Wah, ada play saat ini, low HP satu player dari Navi, dikejar saja. Old Boy malah pro di sana tapi diratakan oleh Tim Secret. Sea kembali mengaum, Dona. Wah, sepertinya seperti itu ya. Sea kembali galak banget di game kali ini. Bigetron masih bertahan untuk sejauh ini ya, tapi sekali lagi mereka harus waspada. Mereka nggak mau sampai menjadi TSJ yang kedua. Betul kali banget. ini ya. Saat mereka sudah mengamankan atau memulangkan TSJ, kali ini mereka benar-benar dipantau oleh tim Footballist. Yaitu ada seorang soul kayak sekarang kena granat terakhir on point banget dari Ryzen. Dan itu adalah akhir dari perjalanan tim Footballist di Erangel ini di posisi yang ke-11. Betul sekali, 7 kill sudah dibuka oleh Bigetron. Tapi lihat Nate dari Digital Athletics sudah ke arah Tim Secret. Benar-benar sebuah red zone buatan. Ada beberapa player dari Tim Secret knockdown di sana, masih mencoba untuk di-revive. Tapi dari DA pun tidak boleh terlalu fokus saja pada satu tim. Ada sebuah informasi juga, PW88 ada di sana. Zona sementara akan mulai mengecil. Kita akan lihat kemanakah Zona akan berlabuh berikutnya. Tapi lihat, ASL Heaven kembali lagi tertakedown dan bahkan dipulangkan ke lobby. Zonanya menuju open field di bagian tengah, Don. Mendonat sekali, tapi lihat Bigetron Red Alien lebih enak gitu loh posisi mereka dan jalan mereka untuk rotasi menuju ke dalam circle ya. Sementara lihat tim-tim yang lainnya sedang kelimpungan banget untuk bisa menjaga angle mereka, untuk bisa menjaga posisi mereka dan juga untuk bisa menuju ke dalam circle. Lihat 4AM benar-benar melihat pergerakan dari tim Secret kali ini dan lihat Suk harus waspada karena di sisi yang lainnya ada RRQ G9 yang sudah melock angle shot ke arah Suk sendiri yang sekarang sudah berhiding atau bersembunyi di balik batu. Betul sekali, ternyata banyak sekali tim-tim yang sudah mulai tertekan dengan pergerakan tim lawan. Kurang dari 10 detik lagi akan mulai ke arah zona ke-7. Tapi teman-teman perhatikan semua RRQ masih stand strong dengan kompon yang mereka miliki. Ryzen tadi ter-knockdown tapi sepertinya masih bisa untuk bisa di-revive. Tapi tempat-tempat lain lihat, Alpha 7 kehilangan playernya. Ada trade dilakukan ke arah DA. Mereka mencoba untuk masuk dari bagian barat laut. Peperangan terjadi di sekitar map dan BTR. Touchdown di bagian timur. Ini angin segar, Dona. For Angry Man juga pulang di Wow. ini benar-benar bisa menjauhin poin dari tim Bigetron Red Alien masih berada di puncak. Ini dia 9 tim tersisa. Tim Secret masih berhadapan dengan tim Digital Athletics atau kelas Digital Athletics, sementara Abrupt Slayer juga harus pulang di posisi yang ke-9 menyusul Alpha 7 pun juga di posisi yang ke-8. Betul banget, Net. Dari Matoy ke arah dalam ini akan menjadi besar dan itu dia Rata, Zeus dan juga Digital Athletic dipulangkan ke lobby. Sedangkan di tempat lain RRQ sepertinya melihat PW88 terlebih dahulu, sebuah knockdown. Lihat saat ini dari 6 tim yang tersisa banyak sekali tim-tim yang ada dari Southeast Asia. Bahkan ada Bigetron yang sudah mulai memotong pergerakan dari tim-tim lain. DRS beberapa sudah tumbang. RRQ akan menjadi musuh besar mereka di late circle nantinya. Yes, ini dia Luxi melihat pergerakan dari DRS, mengunci angle ke arah DRS dan juga rekan-rekan yang lainnya bakalan memperhatikan pergerakan dari tim RRQ sendiri. Tapi lihat, Ais melemparkan granatnya ke arah depan, masih connect dan connect. Terkena splash damage dari seorang Luxi sendiri. Cuma lihat itu dia, Luxi mengeliminasi tim DRS. Betul sekali, 9 kill sudah dibukukan oleh Bigetron. Ini adalah mental booster yang sangat besar. Mereka juga sudah mendapatkan informasi ada need dari bagian atas. Berarti utara sudah bisa untuk dideteksi ada musuh. Dan mereka tidak boleh terlalu agresif. Sebentar lagi teman-teman sekalian, zona ke-7 akan terlihat. Dan ini akan menjadi sebuah penentu. RRQ masih melakukan sebuah pick off ke arah PW88. Belum aman bagi mereka walaupun mendapatkan highest ground. Ini dia zona ke-7 dalam kurang dari 5 detik lagi. Kita saksikan bersama-sama. 3, 2, 1. Kemanakah zona ke-7 berlabuh? Apakah mendonat?
Iya donat betul lagi dong. sekali, benar-benar ke center banget ya. Itu berarti semua tim, 5 tim yang masih tersisa ini harus bergerak maju. Nggak ada sekarang ya, tapi lihat Ryzen harus tumbang karena RRQ G9. Enak banget angle-nya ke arah tim Bigetron Red Alien, mereka harus waspada kali ini. Dan harus bisa menyelamatkan tim atau Ryzen lebih tepatnya ya. Tapi lihat Microboy langsung saja melakukan backup yang luar biasa ke arah PW888. Nggak mau banget membiarkan teman-temannya ini kesulitan. Betul banget, support yang sangat baik dari seorang Microboy. Net sudah dilempar ke arah depan, bahkan suppressing atau tekanan kembali lagi dilakukan. Ini dia, tim-tim dari saya benar-benar luar biasa, bahkan dari tim Secret U-Hike juga sudah dihilangkan, di-knockdownkan oleh RRQ. RRQ benar-benar menjadi guardian of zone saat ini. Di bagian compound mereka mempunyai banyak sekali visual, dan itu dia PW88 ter-knockdown 2 orang. Angin segar, lagi-lagi karena Bigetron Red Alliance mereka sudah bisa maju pelan tapi pasti karena PW88 dan slope itu ya. Menurut gua adalah tempat yang sangat baik. Kita lihat Microboy, Zuxi dan juga Ryzen sudah mulai bergerak ke arah bawah. Microboy turun dari mobil, ternyata belum bisa dari satu player dari PW88. Ternyata ada sebuah body system, ini berbahaya. Bahkan satu orang lagi Ryzen juga gagal untuk masuk ke arah slope. No, but still we have Luxi. Kita masih punya Luxi untuk berjuang sampai ke late game nantinya. Luxi masih menjaga di sebagian sana. PW88, Bigetron Red Alliance, RRQ dan juga tim Secret all Southeast Asia player saat ini. Iya, itu wah benar-benar HBD banget sih tadi ya pas masuk ke slope itu. Tapi it's okay, kita bakal langsung melanjutkan perjalanan. Tim Bigetron Red Alien harus tertumbang di posisi keempat, but nice try karena mereka sudah mengumpulkan banyak banget poin. 20 poin men, dan mereka udah mengantongi banyak banget kill point. Dan ini dia, the last fight antara tim PW888 dan juga tim Secret. Matoy bakal langsung benar-benar berusaha keras untuk melawan 2 orang dari tim PW88. Granatnya langsung aja dilemparkan ke arah Matoy yang sekarang masih sedikit demi sedikit bakalan berusaha untuk bisa survive sejauh ini. Betul sekali, 1 versus 2 saat ini. PW88 sudah membuat sebuah straight body system line up di mana Matoy ternyata udah nggak punya first aid sama sekali. Dia tinggal sendirian saja. Zona sudah mulai mendorong, ketika membuka badan akan menjadi kemudahan bagi PW88. 9 kill sudah dibukukan. Matoy terkena DPS sedikit demi sedikit dan lebih memilih untuk mati di luar zona. Winner chicken dinner untuk PW88, tapi lihat